Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah dengan NIM akhir 113 dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan 2 soal ujian tengah semester Statistika Pendidikan terkait uji komparasi 2 sampel, yaitu mengenai uji T independen dan juga uji T berpasangan. Untuk yang nomor 1, terdapat data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Asumsi data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata H0, tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Sedangkan H1 ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Taraf kepercayaan 95%, artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Dapat dihitung menggunakan uji T independen. Sebelum menggunakan uji T independen, kita harus mengetahui data dari sampel apakah termasuk homogen atau tidak homogen. Hal itu menggunakan uji homogenitas. Untuk data dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, sudah ada, jadi kita harus mengetahui dulu variansi dari kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Untuk mencari variansi, rumusnya var ds, kemudian input data. Untuk mencari variansi dari kelompok eksperimen juga sama dengan rumus var ds, kemudian input data. Setelah diketahui variansi dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, selanjutnya kita tentukan untuk varian terbesar yaitu variabel 1 dan varian terkecil variabel 2. Dapat dilihat bahwa variansi kontrol lebih besar dari variansi eksperimen. Jadi variansi kelompok kontrol termasuk variabel 1, sedangkan variansi dari kelompok eksperimen termasuk variabel 2. Jika sudah diketahui, selanjutnya kita akan menghitung uji homogenitas. Dengan cara klik data, kemudian data analisis, kemudian klik F-test to sample for varian. Klik OK. Untuk variabel 1, kita isi kelompok kontrol. Untuk variabel 2, kita isi kelompok eksperimen. Untuk label, jangan lupa dicentang, output rank, kemudian diletakkan di samping, kemudian klik OK. Jika sudah diketahui seperti ini, dapat dilihat bahwa nilai F hitung itu 1,05, nilai F tabel 2,448. Untuk nilai p-value nol koma 45. Jadi dapat dilihat bahwa nilai F hitung itu lebih kecil dari nilai F tabel. Sehingga F kurang dari
F-tabel 1,05 kurang dari 2,448. Maka H0 diterima. Artinya ragam populasi 1 dan 2 adalah homogen. Dapat juga kita lihat dari nilai p-value. Untuk nilai p-value yaitu 0,45 dan untuk nilai alfa 0,05 sehingga nilai p-value lebih besar dari alfa. Maka H0 diterima. Selanjutnya kita akan menghitung uji T independen. Klik data, kemudian data analisis, kemudian klik T-test to sample assuming equal varian. Karena ini termasuk homogen, jadi kita pilih yang equal. Klik OK untuk variabel 1. Masukkan data dari kelompok kontrol. Variabel 2, masukkan data dari kelompok eksperimen. Kemudian jangan lupa dicentang label, output rank. Kemudian klik OK. Jika sudah diketahui seperti ini, dapat kita lihat untuk nilai T hitung min 2,34, sedangkan nilai T tabel 2,04. Untuk p-value 0,02. Dapat kita lihat bahwa T hitung min 2,34 ini kurang dari min T tabel. Atau H0 ditolak. Masukkan nilai T hitung min 2,346 kurang dari min 2,048. Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat dilihat juga dari p-value, nilai p-value. Untuk nilai p-value ini 0,02 dan untuk nilai alfa 0,05. Jadi p-value kurang dari alfa atau 0,02 kurang dari 0,05. Artinya
H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga kesimpulannya ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kelompok kontrol dan juga oleh kelompok eksperimen. Selanjutnya untuk pengerjaan soal nomor 2, terdapat data kemampuan pedagogi guru IPA sebelum dan sesudah pelatihan. Asumsi data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata, H0 tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Sedangkan H1 ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf signifikansi 5% yaitu 0,05, artinya taraf kepercayaan 95%. Dapat dihitung menggunakan uji tip berpasangan. Untuk langkah awal, kita harus mengetahui dulu variansi dari sebelum pelatihan atau pretest dan sesudah pelatihan atau post-test. Dengan rumus var TTS, kemudian input data pretest, sama dengan rumus var TTS input data post-test. Jika sudah diketahui, untuk variansi dari pretest dan post-test, selanjutnya kita tentukan variabel 1 atau variabel terbesar atau varian terbesar dan variabel 2 atau varian terkecil. Untuk dapat dilihat bahwa variansi dari pretest ini lebih besar dari variansi post-test. Jadi variansi pretest termasuk variabel 1, variansi post-test termasuk variabel 2. Selanjutnya kita hitung uji statistik. Klik data, kemudian data analisis, kemudian klik t-test Pirate to sample formings. Untuk variabel 1, masukkan data pretest. Variabel 2, masukkan data post-test. Jangan lupa dicentang label, output rank, letakkan di samping, kemudian klik OK. Jika sudah diketahui seperti ini, dapat dilihat bahwa nilai T hitung itu min 5,622, T tabel 2,109, p-value dapat dilihat dengan klik nilainya, yaitu 0,0003. Dapat dilihat bahwa nilai T hitung itu kurang dari nilai min T tabel. Kemudian masukkan nilainya, min 5,622 kurang dari min 0,0003. Mohon maaf.
min 2,109. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat dilihat juga menggunakan nilai p-value. Untuk nilai p-value 0, saya ulangi, dapat dilihat juga dari nilai p-value. Untuk nilai p-value 0,0003, untuk alfa itu 0,05. Jadi kurang jauh ya. Jadi p-value kurang dari alfa. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga kesimpulannya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi untuk soal nomor 1 dan nomor 2, uji statistiknya itu H0 ditolak dan H1 diterima. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.